Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Oh, ku berharga di matamu Tuhan. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan, dan anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerahmu cukup bagiku. Oh, ku berharga di matamu Tuhan, dan anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan, dan anugerahmu cukup bagiku. Anugerahmu cukup bagiku, anugerahmu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu, ku bersyukur Tuhan Yesus. Ku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kau membuat kami berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur oleh karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Buat kami benar-benar menyadarinya. Ajaiblah yang kau perbuat. Sungguh ajaib engkau, heran dan dahsyat dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bersyukur. Ajar kami untuk selalu menghormati kekudusan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Bapa, terima kasih. Kehidupan kami adalah tinggal menikmati anugerah keselamatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur, sebab semua yang Kau berikan di dalam kehidupan kami itu dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami.
yang letih lesu dan berbeban berat, Engkau Tuhan yang memberikan kelegaan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sahabat GSTV yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi, selamat bersyukur, selamat bersuka cita. Jangan ada di antara kita yang bangun pagi-pagi hari itu suntuk, bersungut-sungut, marah-marah, kemudian melihat berita-berita negatif dan kemudian saling menyalahkan. Saudara yang diberkati, kita sudah mengawali dengan roh. Mari kita meneruskannya hingga pada hari Tuhan. Engkau yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, teruslah memegang imanmu. Tadi pagi ketika saya merenungkan firman Tuhan bersama dengan rekan-rekan seiman, kami membahas tentang kitab Wahyu 2, saudara, berbicara tentang kasih yang mula-mula, ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Dan bagaimana saudara, apakah kita mau meninggalkan kasih yang mula-mula di dalam Tuhan? Kita sudah memulai dengan roh. Biarlah kita meneruskannya hingga pada akhirnya, pada akhir zaman. Saudaraku yang diberkati, di dalam Kristus engkau adalah anak-anak Allah. Di dalam Galatia 3 ayat 26 firman Tuhan berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. So in Christ Jesus you are all children of God through faith. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. Saudara yang diberkati, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang jemaat di Galatia. Jemaat Galatia adalah jemaat dari ada campuran dari bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Jemaat yang non-Yahudi, saudara, ditekan oleh jemaat yang dari bangsa Yahudi yang berkata mereka harus disunat, mereka haruslah orang-orang Yahudi baru bisa menerima keselamatan. Tetapi firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia memberikan satu doktrin kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa engkau ada di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan baru. Semua kamu adalah anak-anak Allah oleh karena iman di dalam Kristus Yesus, bukan karena engkau Yahudi, bukan karena engkau sunat, bukan karena engkau tidak makan makanan haram, tetapi semua kamu adalah anak-anak Allah di dalam iman dalam Kristus Yesus. Ini solid saudara, ini fix saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat membatalkan engkau adalah anak Allah oleh karena Kristus. Siapakah yang mempesonakan kamu? Bukankah Kristus yang mati di kayu salib? Dialah yang sudah menyelamatkan engkau. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bangun tidur pagi-pagi benar yang engkau ingat adalah masalah. Yang engkau ingat adalah bagaimana engkau bergumul dengan masalah keuangan. Yang engkau ingat adalah bagaimana engkau gak bisa hidup hari ini, besok mungkin engkau sudah mati karena engkau sudah tidak punya apa-apa lagi. Saudara, engkau adalah anak Allah. Sebab barang siapa percaya kepada nama Yesus, bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah Allah, maka dia diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Dan saudara yang diberkati, ketika engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau, minta apa saja maka akan kuberikan kepadamu. Adakah keraguan di dalam hatimu bahwa engkau adalah anak Allah? Adakah keraguan di hatimu untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah saudara, jemaat di Galatia saudara adalah jemaat yang diragukan oleh bangsa Yahudi yang mengatakan kalau engkau nggak sunat, kalau engkau tidak kalau engkau sudah makan makanan haram, engkau bukanlah anak Allah. Kalau engkau bukan keturunan Abraham, engkau tidak disebut anak Allah. Tapi firman Tuhan katakan, semua yang percaya oleh karena iman disebut anak-anak Abraham. Semua yang percaya kepada Kristus disebut anak-anak Abraham. Itu sebabnya saudara, ketika ada goncangan-goncangan di dalam kehidupanmu yang membuat engkau ragu bahwa engkau adalah anak Tuhan, jangan percaya itu. Itu adalah sebuah intimidasi untuk menggagalkan sebanyak-banyaknya orang percaya masuk dan rencana Tuhan. Saudara, engkau sudah memulai dengan roh, jangan mengakhiri dengan daging. Engkau sudah memulai dengan percaya kepada Yesus. Engkau sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Engkau sudah lahir baru, engkau dibaptis selam. Saudara, jangan ada keraguan di dalam hatimu dengan mengatakan bahwa aku bukan anak Tuhan. Oleh karena saya sudah jatuh bangun. Saudara, tetaplah kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Galatia 2 ayat 20 saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, yang menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup kini bukanlah iman bukanlah kita hidup yang ada sekarang, tapi oleh karena iman di dalam Kristus yang menyelamatkan aku. Barang siapa di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan baru. Barang siapa tinggal di dalam Dia, minta apa saja.
Saudara, yang paling penting bagi orang percaya adalah tinggal di dalam Dia, percaya di dalam Dia, hidup di dalam Dia, dan selalu ada di dalam Dia. Di dalam iman kepada anak Allah yang hidup. Engkau yang sudah memulai dengan roh, jangan akhiri dengan kedagingan. Engkau yang sudah percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, janganlah engkau ragu, jangan engkau tidak percaya. Galatia 3 ayat 1 hingga ayat 9. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masa akan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya pada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Bapak Ibu sahabat yang Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kita katakan, jangan bodoh. Usahakan jangan kamu bodoh. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Saudara, kebodohan itu oleh karena apa? Kita tahu ditipu oleh iblis bahwa kita bukan anak Allah. Kebodohan yang disampaikan oleh iblis bahwa kamu punya masalah, berarti kamu bukan ditolak, kamu gak diterima di situ. Saudara, kebodohan demi kebodohan apa yang seperti itu? Bukankah kita sudah percaya kepada pemberitaan Injil? Sebab barang siapa percaya, firman Tuhan tidak mengatakan syarat-syarat yang lain untuk menjadi anak Tuhan. Tapi barang siapa yang percaya, kita sudah menerima pemberitaan Injil, kita sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita sudah memulai dengan Tuhan. Jangan kita akhiri dengan kedagingan. Kedagingan itu apa? Pola pikir kita, ketidakpercayaan kita, masalah kita, keduniawian kita. Kita merasa kita punya banyak masalah, berarti Tuhan belum sayang dengan kita. Usahakan jangan kamu bodoh. Karena kita adalah anak-anak Allah oleh karena pemberitaan Injil. Saudara, yang pertama, kalau kita mau hidup oleh roh, kita harus mulai dengan roh, akhiri dengan roh, jangan mengakhiri dengan daging. Firman Tuhan katakan, karena apa kita hidup dalam roh? Karena Kristus. Kita menjadi anak Abraham karena apa? Karena percaya kepada Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah bukan karena perbuatan yang baik, tetapi karena Kristus kita berbuat baik. Jadi ada sebab akibat. Karena Kristus akibatnya kita baik. Bukan karena kita baik maka kita diselamatkan, tapi sebaliknya oleh karena Kristus maka kita berbuat baik. Jadi upah kita adalah kita menerima keselamatan, dan kemudian buah kita adalah karakter Kristus. Hidup oleh roh karena apa? Yang pertama karena Kristus. Saudara, jemaat di Galatia ini adalah jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus oleh karena pemberitaan Injil. Latar belakang dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia yaitu jemaat ini yang ada di Perjanjian Baru, saudara. Ini sebenarnya tulisan Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Galatia. Saudara tahu bahwa Galatia ini ternyata adalah wilayah di negeri Turki. Dan saudara mungkin yang pernah ke Kapadokia, saudara pernah berfoto dengan balon-balon gas yang ada di sana. Di Kapadokia itu ada jemaat-jemaat dari berbagai, kalau kitab Wahyu 7 jemaat ya saudara. Jemaat yang ada di sana itu ada di Turki, saudara. Jadi Galatia salah satu wilayah yang ada di negeri Turki. Mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di sana. Jemaat-jemaat, jadi di Turki itu ada Muslim, ada juga Kristen. Dan di sana ada orang-orang yang percaya. Di sanalah orang-orang Galatia yang menerima surat terbuka dari Rasul Paulus. Dan dia menasihati jemaat yang ada di sana. Nah, ketika jemaat ini ditulis kepada
jemaat di Galatia, mereka berasal dari suku bangsa Kletik yang pada saat itu yang tinggal di Asia Kecil. Setelah Injil tentang Yesus diberitakan dan diterima di antara orang-orang bukan Yahudi, lalu timbullah pertanyaan, apakah untuk menjadi orang Kristen sejati harus mentaati hukum agama Yahudi? Nah, orang-orang yang memiliki latar belakang agama Yahudi saklek sekali dengan hal itu karena mereka tidak mau melanggar hukum Taurat. Mereka katakan kalau mau percaya kepada Yesus, kalau mau selamat, kamu harus seperti kami, menjadi orang Yahudi. Atau kalau kau bukan anak Abraham, engkau bukanlah anak-anak Allah. Kalau engkau bukan dari keturunan Abraham, engkau tidak bisa menerima keselamatan. Lalu Paulus mengumumkan tidak perlu, karena satu-satunya dasar yang baik untuk kehidupan Kristen adalah percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya kepada Kristus. Dengan kepercayaan itu, hubungan manusia dengan Tuhan di sana, di jemaat Galatia itu menjadi baik kembali. Nah, ada orang-orang yang menentang Paulus. Mereka datang ke jemaat di Galatia di sebuah daerah Anatolia di pusat Asia Kecil. Mereka berpendapat untuk berbaik kembali dengan Tuhan, orang harus melakukan hukum agama Yahudi. Saudara, tidak ada satupun pembenaran hukum selain pembenaran di dalam Kristus. Keselamatan adalah daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau tegaskan, semua kita adalah anak-anak Allah dalam iman dalam Kristus. Oleh sebab itu, 5 fakta ini yang saya mau sampaikan. Hidup oleh roh karena apa? Yang pertama karena Kristus. Yang kedua, karena pemberitaan Injil yang sudah kita dengar. Yang ketiga, kalau kita sudah hidup dalam roh, jangan akhiri dengan daging. Jangan mengakhiri dengan keyakinan-keyakinan yang salah. Jangan mengakhiri dengan keyakinan-keyakinan yang di luar kebenaran. Engkau bukan anak Abraham lah, engkau bukan agama Yahudi lah, engkau bukan anak-anak yang dalam garis keturunan yang benar di dalam kekristenan lah, dan lain sebagainya. Saudara, hidup kita oleh karena iman kita. Dan barang siapa dipimpin roh Allah, di dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan bahwa barang siapa dipimpin roh Allah, dialah anak-anak Allah. Jadi saudara, kita harus hidup dalam roh oleh karena pemberitaan Injil. Kita harus hidup di dalam roh karena kita sudah percaya kepada Kristus. Ini hidup yang kuhidupi sekarang adalah iman kepada anak Allah yang hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat membatalkan iman kepercayaanmu kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan janji firman Tuhan di dalam Galatia 3 ayat 26 hingga ayat 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, kita diselamatkan karena iman dalam Kristus Yesus. Nah, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi pertama, dalam iman kepada Yesus Kristus, dibaptis dalam Kristus Yesus, mengenakan Kristus. Amin. Iman itu kita percaya, Roma 10 ayat 9-10, percaya dengan hatimu, mengaku dengan mulutmu. Lalu dibaptis dalam Kristus, yaitu baptisan air, baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, mengenakan Kristus. Itu karakter Kristus. Buah dari persekutuan dengan Roh Kudus itu karakter Kristus. Besok kita akan pelajari tentang Galatia 5, saudara. Yaitu karakter-karakter setelah kita mengenakan Kristus. Dalam hal ini, saudara, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada perbedaan antara gender laki-laki dan perempuan. Semuanya sama, satu di dalam Kristus Yesus. Dan ingat, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Garis bawahi dan katakan bersama dengan saya 1, 2, 3, berhak menerima janji Allah. Janji Allah itu di dalam kitab suci ada ribuan, saudara. Janji diberkati, janji dipulihkan, janji diberikan kemenangan, janji akan diangkat dan dipromosikan Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan akan memberikan kekuatannya kepadamu. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah adonan rotimu, diberkatilah hasil usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah anak istrimu, dibuat berhasil apa yang kau doakan, dan apa saja yang kamu minta di dalam nama Tuhan, itu semua Tuhan sediakan. Bapak Ibu sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini engkau dengan segala pergumulanmu, mungkin hari ini engkau tidak bisa menjelaskan dengan rinci apa yang menjadi masalahmu. Di bawah ini saudara ada sebuah catatan yang menuliskan nomor telepon dari admin kami. Saudara bisa menghubungi kalau saudara ingin didoakan secara khusus atau saudara ingin bergabung di dalam grup WhatsApp kami. Setiap pagi kami mengirimkan satu link Zoom di mana saudara bisa bergabung, dan kemudian di sana ada firman Tuhan live, di sana ada perjamuan suci tiap hari, dan juga ada kelompok-kelompok kecil 3 sampai 4 orang, 2 atau 3 orang. Di kelompok kecil itu saudara bisa sharing dan bisa minta didoakan. Ada masalah-masalah yang kadang-kala engkau nggak bisa ungkapkan.
Ada masalah-masalah yang nggak bisa engkau ceritakan. Misalnya contoh, dalam kehidupan pernikahan, pernikahan antara keluarga A dengan pernikahan antara keluarga B itu sangat jauh berbeda. Masalah yang mereka hadapi di dalam keluarga A dengan masalah yang mereka hadapi di keluarga B itu sangat jauh berbeda. Saya seringkali mendapatkan permohonan pokok-pokok doa tentang bagaimana rumah-rumah tangga yang hancur. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Bisa saja suami kita digondol oleh ya wanita yang lain, tapi kita berdoa agar keluarga-keluarga dipulihkan. Diawali dengan ketidakharmonisan di dalam keluarga, kemudian terjadi percekcokan, kemudian terjadi perpisahan, dan kemudian terjadilah di mana keluarga hancur, broken home, anak-anak menjadi korban. Saudaraku yang diberkati, kita semua adalah anak-anak. Dalam iman kepada Kristus itu, percayalah, maka engkau akan melihat. Tangan Tuhan akan memulihkan keluargamu. Kamu semua dibaptis dalam Kristus Yesus dan telah mengenakan Kristus. Dalam nama Yesus, kamu semua adalah keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Mari kita satu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih, pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohon berkat daripada Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang susah hatinya dihiburkan oleh Tuhan. Dan kami mohon berkat Tuhan, segala doa-doa permohonan kami naikkan dengan ucapan syukur. Dalam segala hal kami mengandalkan Tuhan, kami mengucap syukur dalam segala keadaan. Sekalipun kami ada masalah, kami tetap akan memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau, Tuhan melihat engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, berikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu dijagai, ditunggu oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Semua yang diberkati, sama-sama katakan haleluya. Shalom and God bless you. Percayalah engkau kesayangan Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Shalom.